Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Halo sahabat Erlangga Forum, apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya Ilham Dianta dari Persada Blitar, saat ini kembali menemani aktivitas Anda dalam program Erlangga Forum edisi yang ke-174, Jumat 29 Maret 2024. Dan masih dalam rangkaian di bulan puasa kali ini, kita masih menyoal tentang ada kaitannya dengan bulan Ramadan ya. Dan sahabat Erlangga Forum, meskipun peringatan Hari Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024 kita peringati sekitar 1 bulan lebih yang lalu ya, yaitu pada tanggal 21 Februari. Tetapi kali ini kita akan mengangkat tema ini karena bagaimanapun juga, permasalahan sampah di Indonesia ini ternyata masih belum selesai, ya. Bisa dikatakan bahwa penggunaan sampah untuk saat ini masih bisa dikatakan masih cukup banyak, meskipun upaya dari pemerintah, masyarakat, swasta dan sebagainya sudah menyosialisasikan, sudah mengedukasikan bagaimana penanganan maupun pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola limbah sampah dan bahan beracun berbahaya atau bisa kita singkat menjadi PSLB3. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Rosa Vivin Ranawati SH MSc, Dirjen Pengelolaan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Beliau ada di samping saya. Dan sahabat Erlangga Forum, permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi concern pemerintah, ini bisa dikatakan banyak sekali faktor penyebabnya ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengupayakan agar sampah ini bernilai ekonomis, lebih produktif. Nah, seperti apa? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Vivin. Dan untuk saat ini, Airlangga Forum seperti biasanya, Anda bisa simak melalui kanal YouTube kami, ya, yaitu Sekolah Pasca Sarjana Unair Channel, atau bisa juga melalui Humas dan Informasi Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur. Dan kami siarkan secara serentak di beberapa radio LPPL Jawa Timur, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, dan Klasik Radio Malang. Nah, sahabat Erlangga Forum, langsung saja kita sapa Ibu Rosa Vivin Ratnawati yang warnanya lebih merah dari saya ya. Kalau saya marun, beliau ini merah jreng. Iya Bu. Iya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah saya juga ya, meskipun suaranya agak flu Ya, ya Bu ya. dikit-dikit lah. Iya. Ibu Vivin ini agak kecapean ya karena tingkat kesibukannya yang luar biasa begitu. Nah, Ibu Vivin, kita menyoal tentang berkah mengelola sampah di kala Ramadan ya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu ini Bu tentang kondisi atau deskripsi singkat tentang sampah di Indonesia itu saat ini seperti apa sih gitu loh. Ya, Masih sudah bisa dikatakan di tahap yang mengkhawatirkan atau bagaimana ya kan? Atau bagaimana? Silakan Ibu. ya. Sampah di Indonesia itu berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di KLHK, jumlahnya adalah kurang lebih 69 juta ton. Dengan hitungan dihasilkan oleh setiap orang itu adalah 0,7 kilogram per hari per orang. Jadi kita itu menghasilkan, hitung-hitungannya, kalau kita tidak melakukan pengurangan, ya, kemudian kita apa namanya, ketika melakukan kegiatan pasti kan menghasilkan sampah, entah makan, entah kerja pakai kertas, Mas nulis tuh kertasnya nanti juga jadi sampah. Itu 0,7 kilogram per hari per orang, ya. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Sebagian besar sampah itu adalah jenisnya adalah sampah organik, sampah makanan. Jadi sekitar 41%, hampir 50% itu adalah sampah makanan yang dikategorikan organik.
Sementara sampah-sampah yang lain seperti sampah kertas kurang lebih 14%, kemudian ada sampah plastik 18% dan sebagainya. Nah, memang mengkhawatirkan ketika kita bicara sampah makanan. Sebetulnya sampah makanan itu kan adalah pengendalian dari diri kita sendiri. Kalau makan, ya dihabiskan. Dulu waktu kecil saya ingat kalau makan nggak dihabisin, nanti ayamnya mati gitu. Ya, Betul. Padahal itu filosofinya adalah supaya dia tidak mubazir. Ya, banyak orang masih kekurangan dan ternyata beyond dari itu adalah ya akan menjadi sampah. Nah, sampah itu sekarang sejak Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, paradigmanya sebetulnya berubah. Dulu sampah adalah kumpul, angkut, buang, ya. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah tahun 2008, paradigma sampah itu adalah sampah menjadi sumber daya ekonomi. Jadi tidak hanya dikumpul, diangkut, dibuang, tapi bagaimana caranya sampah itu bisa menjadi sumber daya, menjadi bahan baku lagi. Dan itu sekarang sedang dikembangkan. Nah, sekarang yang kumpul angkut buang itu memang masih kemudian menggunakan TPA, ya, tempat pemrosesan akhir. Bukan tempat pembuangan akhir ya, TPA, tapi tempat pemrosesan akhir. Ya, direvisi ya Bu ya. Iya, nggak di Undang-Undang 2008 sudah seperti itu. Oh Tapi iya, bayangan kita kan TPA itu adalah tempat pembuangan 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 akhir. akhir. Iya. Ya enggak, karena sampah itu janganlah kemudian dibuang begitu saja, tapi bisa dikelola lanjutan. Nah, pertanyaannya adalah TPA itu harusnya kondisinya seperti apa? TPA diwajibkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 pengelolaan sampah. TPA harus paling tidak kontrol landfill, jadi tidak open dumping. TPA Benowo itu bagus ya. TPA-nya bukan open dumping. Dan bahkan sampah kalau yang di kota Surabaya dijadikan untuk tenaga listrik. Ya, sampai sekarang masih berjalan. Nah, tapi kondisinya di seluruh Indonesia, TPA yang open dumping itu masih sekitar setengahnya. 40%, 50% itu masih open dumping. Open dumping itu kayak apa sih? Open dumping itu ya dibuang begitu aja. Yang kalau Mas juga ada di beberapa daerah tuh kan TPA ya ditaruh begitu aja sampahnya. Nah, di samping nggak enak dipandang, merusak lingkungan, tapi juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Gas metan akan terbentuk, keluar ke udara. Kalau panas seperti tahun lalu, maka akan bisa terbakar. Itu kalau kita bicara di hilir dengan TPA. Nah, sekarang kan Mas tanya kondisinya kayak apa sampah? Sampah itu sekarang sedang kita gerakkan untuk menjadi sirkular ekonomi. Kalau ekonomi linear itu adalah ekonomi yang cuman ambil dari sumber daya alam, kemudian diproduk, kemudian use, consume, dan dibuang. Tapi kalau yang circular economy adalah bahan baku sumber daya alam dan tidak ada yang menjadi sampah atau limbah. Jadi berputar terus. Nah, sekarang sedang digerakkan yang namanya bank sampah, kemudian ada pusat daur ulang, ada untuk waste to energy seperti di TPA Benowo dan beberapa TPA yang lain di Solo juga sudah berkembang. Nah, jadi memang ketika kita bicara sampah, kita bicara dari hulu ke hilir penyelesaiannya. Dan diharapkan yang dibuang ke TPA itu hanyalah residu saja. Kabupaten Banyumas itu sudah bisa menghasilkan juga yang dibuang ke TPA sekitar 10% sampai 15% saja. Yang lain sudah dikelola lanjutan untuk menjadi bisa waste to energy, bisa
briket sampah, bisa kemudian menjadi biji plastik dan sebagainya. Mm-mm. Begitu Mas. Iya. Sebelum kita menginjak tentang limbah sampah dan bahan beracun berbahaya nih ya, saya ingin tahu nih Bu ya, masyarakat ini kan sudah diedukasi untuk memilah-milah sampah, Ya, ya kan, ada organik, anorganik dan sebagainya. Dan di beberapa tempat di fasilitas umum, di Fasum itu memang sekarang sudah banyak ini disediakan bak-bak sampah yang sesuai ya, peruntukannya ya, betul. berdasarkan warna dan sebagainya. Betul. Nah, saya ingin tahu sebenarnya sampah-sampah ini kalau sudah masyarakat nih misalnya ya, yang sudah memilah-milah memasukkan sampah plastik di sini, sampah yang bisa diurai di sini, ketika akan dibuang ke TPA, nah ini apakah memang nanti akan dipilah lagi atau memang akan dibuang jadi satu seperti itu? Bagaimana Bu ini? Ya, banyak pertanyaan ke saya seperti itu. Mm-mm. Jadi sebenarnya eh, pertanyaannya yang pertama adalah kenapa sampah mesti dipilah? Ya, Mm. kenapa mesti kertas sendiri, plastik sendiri, kemudian yang residu sendiri, makanan sendiri. Itu semua adalah supaya sampahnya bisa dikelola lanjutan. Kalau sampahnya kotor, plastiknya kotor, dia nggak akan laku dijual. Kalau sampah kertasnya kotor, nggak akan laku dijual. Maka harus dipilah. Nah, ketika sudah dipilah, maka, nah ini, memang sebagian besar pemerintah daerah itu masih belum mampu, belum optimal untuk pengangkutannya. Nah, ini kadang-kadang juga gitu. Pengangkutannya kemudian tidak dicampur. Jadi, Bu Dirjen itu udah saya pilah tapi diambil sama tukang sampah dicampur lagi. Ya, alternatifnya adalah memang masyarakat itu membawa ke bank sampah. Di Surabaya ini, di kota Surabaya ini saya tahu banyak bank sampah di sini sudah dikembangkan. Jadi masyarakatnya kalau sudah memilah dibawa ke bank sampah untuk mendapatkan kelola lanjutan. Air botol mineral, kemudian kertas, ada besi, ada kaca, kemudian sampah makanan. Sampah makanan itu pun juga jadi kompos, untuk juga jadi maggot, pakan Mm-mm. ternak. Itu mahal loh Mas. Maggot itu kalau yang kering sekilonya 50.000. Nah, jadi semuanya itu menjadi sumber daya ekonomi, ya. Nah, sekarang kalau ada juga yang kalau sudah ada juga yang namanya tempat pengolahan sampah terpadu, misalnya kayak di Bali, TPST. Nah, dia eh, tidak dipilah, tapi dipilah di sana. Kemudian nanti ada yang bahan-bahan bakunya itu, kalau dipilah itu yang punya harga untuk recycle, nah itu dipilah karena mau dijual. Tapi yang tidak ada harganya bisa dicampur dan kemudian dijadikan bahan baku namanya refuse recycle, briket sampah. Untuk apa? Untuk jadi bahan bakar semen atau PLTU. Nah, kalau di sekitaran sini ada semen Tuban yang juga punya proyek RDF ini, dia juga mengambil sampah dari Bali dan kalau di Jawa Tengah di Cilacap itu sudah berjalan dengan bagus sekali mengambil sampah-sampah di Jawa Tengah di sekitarnya. Nah, jadi memang dari Jakarta juga iya dengan semen Indosemen yang ada di Cibinong. Nah, jadi memang kalau udah dipilah, kenapa dipilah? Ya karena mau dipakai lagi. Tapi mirisnya apa, Pak? Karena kita nggak milah. Perusahaan daur ulang, perusahaan kertas di Mojokerto itu masih impor sampah kertas, scrap kertas. Kenapa? Karena dari dalam negeri tidak mencukupi. Kenapa nggak mencukupi? Karena kita masih belum memilah, sampahnya masih kotor. Jadi mereka butuh sampah kertas atau scrap kertas yang bagus. Ya udah saya impor aja dari luar negeri. Jadi kita masih impor lah sekitar 20% 30% dari kebutuhan
industri daur ulang. Nah, itu yang terjadi. Oke, baik. Beberapa waktu yang lalu yang digaungkan oleh pemerintah adalah buang sampah pada tempatnya ya. Tapi untuk saat ini tidak hanya atau tidak cukup dengan buang sampah pada tempatnya, Ya, tapi kita harus bisa memilah-milah ya Bu ya. ya, Nah ini sebenarnya ada masyarakat yang sudah sadar dengan ini, ada masyarakat yang belum sadar. Saya ya. katakan tidak sadar tapi belum sadar. Nah eh, masih tingginya sampah di Indonesia, masih menumpuknya sampah di Indonesia, apakah salah satunya penyebabnya adalah kurang sadarnya ini, atau edukasinya yang kurang, atau mungkin dari hukum ya, Ya. dalam hal ini punishment yang masih belum dijalankan oleh pemerintah. Gimana Ibu? Memang mix ya Mas. Tapi kalau menurut saya ambil contoh Jepang saja. Hmm. Jepang itu dia untuk punishment orang buang sampah sembarangan nggak ada. Karena kesadarannya sudah tinggi. Saya tanya, beda sama Singapura memang. Kalau Singapura dia kan fine country ya, dianggap apa negara yang apa-apa disanksi, keras Iya. sehingga apa taat tapi karena dengan kekerasan. Tapi kalau kayak Jepang, dia tidak punya hukum yang kalau buang sampah sembarangan itu dihukum nggak ada di Jepang. Karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Nah, oleh karena itu memang yang pertama perlu dibenahi adalah kesadaran kita, mindset kita yang perlu kita benahi bahwa memilah sampah itu penting. Itu satu. Kedua, mengurangi sampah itu penting. Kalau mau makan, yo ambil ake-ake, jangan banyak-banyak gitu. Iya. Harus dihabiskan. Atau kalau beli sesuatu bawa barang tempat sendiri ya Bu ya. Buat tempat sendiri misalnya. Jadi tidak menghasilkan sampah. Mm-mm. Jadi prinsipnya gini Mas, di pemerintah itu pendekatannya tiga. Yang pertama adalah pengurangan sampah. Pengurangan sampah itu tadi dari kesadaran diri sendiri kita tidak menghasilkan sampah banyak. Ya misalnya kayak kita di kampus ini sekarang jangan pakai kertas lagi, dikurangi lah, pakai digital aja ya. Pakai email, WA dengan segala pekerjaan kan bisa pakai elektronik ya. Nah, itu kan juga mengurangi sampah. Bawa tumbler dan sebagainya, bawa tempat kue ya, atau bawa tas belanja misalnya. Nah, yang kedua itu adalah sirkular ekonomi. Jadi ketika kita memang masih menghasilkan sampah, tapi bagaimana caranya sampah itu dipilah dan kemudian sampah itu bisa dikelola lanjutan sehingga tidak terbuang ke lingkungan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan teknologi. Teknologi itu penting, bahwa teknologi itu memang dibutuhkan. Kota Solo itu sekarang TPA-nya itu sudah punya teknologi untuk waste to energy seperti yang ada di Surabaya. Nah, di situ sampah-sampah biasanya memang dibutuhkan untuk yang kota-kota besar. Sampahnya banyak gitu. Menguranginya juga agak sulit gitu ya. Ya memang mau nggak mau menghasilkan sampah, tapi gimana caranya menyelesaikan? Ya dengan teknologi. Singapura dia pakai teknologi insinerator yang ada di Tuas. Kalau Mas ke sana lihat, dia ada kayak pulau sendiri reklamasi, ada insineratornya. Nah itu menghasilkan listrik. Karena memang disadari sampahnya besar sekali. Nah jadi memang pendekatan untuk pengelolaan sampah itu macam-macam multi. Nggak bisa hanya satu pendekatan. Jadi kalau misalnya dikirimin ya, apa namanya, eh, biasa di medsos tuh, Singapura mengelola, oh kapan nih Indonesia kayak gini? Ya sudah, Surabaya sudah, Solo sudah gitu ya. Jakarta juga ada. Tapi kan nggak cukup, Indonesia kan gede banget, nggak kayak Singapura yang gedenya cuma se-Surabaya gitu loh ya. Jadi ya kita punya ciri khas sendiri dan kita harus menyelesaikan sampah dengan situasi dan kondisi seperti daerah kita. Iya, Sesuai. oke. Jadi kalau misalnya kita Ibu Vivin tadi mencontohkan Jepang ini tidak ada undang-undang tapi masyarakatnya sudah punya kesadaran ya Bu ya untuk
mengelola sampah begitu ya. Tapi kalau di Singapura ini termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang masuk kategori berapa negara terbersih itu kan Iya, di dunia betul, ya Bu ya. betul, betul. Di Asia ini ada Singapura, Korea Selatan mungkin Iya, juga ya. iya, Nah ini mereka eh, mengelola sampah tapi karena ada undang-undangnya mungkin iya, dapat pressure atau seperti betul. apa gitu ya Bu ya. Baik. Nah ini yang menarik juga adalah tentang limbah, sampah dan bahan beracun Iya, berbahaya. iya, Nah, ini yang jarang orang ketahui. Selama ini yang kita tahu itu adalah sampah plastik, kayak iya, gitu ya, organik, iya, anorganik. Nah, ini yang limbah sampah dan bahan beracun berbahaya atau eh, apa B3 ya Bu ya. iya, Nah, kita singkat seperti itu. Ini bisa dijelaskan seperti apa iya. Bu? Jadi gini, eh, ada sampah. Sampah itu adalah dari produk dari pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari, ya. Ada di rumah, rumah tangga, ya. Bisa juga di komersial, itu. Bisa juga di industri, tapi yang dari kegiatan sehari-hari, kertas, kaca, ya. Nah, sekarang sampah pun juga dibagi dua, Mas. Ada sampah rumah tangga, ada sampah spesifik. Sampah spesifik itu adalah seperti yang berasal dari rumah tangga tapi mengandung limbah B3. Apa coba? Lampu, lampu, bolam, kan ada merkurinya di dalamnya. Kemudian juga kayak semprotan nyamuk. Nah, itu kan ada bahan kimianya semprotan nyamuk. Itu buangnya juga jangan sembarangan. Kemudian apa lagi? Eh, kayak baterai, iya. Terus kemudian kabel-kabel dari rumah itu sampah spesifik. Itu sampah. Nah, sekarang kalau limbah. Limbah itu apa? Limbah itu adalah sisa dari suatu proses produksi, dari industri. Seperti apa? Ada limbah B3, ada limbah biasa. Limbah organik misalnya dari kelapa sawit. Produksinya minyak kelapa sawit. Dia tidak menggunakan bahan kimia, dia tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Tapi ada limbah B3, limbah bahan berbahaya beracun. Itu misalnya dari tekstil. Tekstil itu kan menggunakan bahan kimia pewarna kan. Nah itu limbah B3. Migas, minyak, ada oil, ada sludge, perusahaan tambang, itu limbah B3. Nah sekarang B3-nya apa? Bahan. Bahan itu adalah bahan. Jadi belum belum jadi limbah, tapi bahan yang dipakai untuk proses produksi. Kita kenal ada merkuri, ada misalnya kayak klorin, pestisida. Nah itu B3 itu Mas. Jadi itulah semua yang diatur dan berada di bawah unit kerja saya untuk bagaimana tidak mencemari lingkungan intinya. Dengan perizinan, dengan peraturan. Kalau sampah karena terkait dengan individu masyarakat, makanya mindsetnya harus dirubah. Kalau yang limbah B3 industri dengan perizinan, pembinaan, kalau tidak bisa nurut ya penegakan hukum. Sama dengan B3. Kalau B3 memang bahan bakunya banyak dari luar negeri. Banyak ya dari luar negeri. Kayak apa namanya untuk pupuk dan sebagainya. Nah, itu bagaimana registrasinya supaya kita tahu peredaran B3-nya kemana aja. Nah, itu harus diregistrasi di KLHK. Yang sekarang sudah dilarang itu adalah merkuri. Merkuri untuk tambang. Tapi kalau merkuri untuk energi masih boleh dipakai, tapi ada phase out-nya 2030 sudah tidak boleh digunakan. Karena merkuri itu kalau apa namanya sudah tidak dipakai lagi, nggak bisa diolah, Mas. Nggak bisa diolah. Merkuri itu ya tetap merkuri. Kalau ingat yang ada di termometer atau yang di tensimeter kan ada yang kayak apa perak-perak itu ya. Itu kalau terbuang ke lingkungan ya kayak begitu juga, Mas. Jadi mau dikelola limbah merkuri nggak bisa, Mas. Jadi dia harus ada perlakuan khusus. Merkuri kalau nggak digunakan dia dikapsulasi, ya di kayak dibekukan gitu dan harus disimpan di bawah tanah, di bawah gunung dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Untuk pengelolaan limbah
dan limbah sampah dan bahan beracun berbahaya ini yang dilakukan masyarakat ini sebaiknya bagaimana, Ibu? Ini kan yang Ya, Ibu tadi sudah sebutkan ada bolam contohnya ya ya, kan, oli mungkin ya, yang ini ya. ya, Nah, ini bagaimana? Kemudian saya juga ingin tahu apakah ini termasuk salah satu penyumbang perusak lingkungan, iya kan? Khususnya industri. Nah, industri ini kalau saya lihat oli bekas kapal dan ya, sebagainya itu kan ya, produksinya luar ya, biasa banyak ya Bu ya. Nah, bagaimana ini Bu ya, pengelolaan dari sisi masyarakat dan industrinya untuk ya, B3 ini? ya. Kalau limbah B3 itu memang sekarang sedang kita dorong untuk dimanfaatkan. Jadi yang namanya circular economy yang ada di sampah itu kami juga dorong untuk circular economy di limbah B3. Jadi saya ambil contoh tailing yang dari tambang emas, salah satunya ada di Freeport di Papua, itu kita dorong untuk tailing itu bisa dimanfaatkan. Jadi biasanya buat road base, ya, kemudian buat batu bata, buat rumah, kemudian buat apa timbunan apa pelabuhan itu ya untuk bangun pelabuhan dan sebagainya. Jadi intinya adalah limbah B3 limbah bahan berbahaya beracun itu kalau rejim 30 tahun yang lalu mungkin hanya dibuang ke landfill. Tapi kalau sekarang itu kita dorong untuk bisa digunakan lagi. Dan kami dari KLHK mengeluarkan izin pemanfaatan juga cukup banyak. Jadi bisa untuk apa namanya jalan ya, kemudian bisa untuk batu bata, bisa kemudian juga digunakan kembali gitu ya. Yang oli juga oli bekas itu juga bisa dikelola lagi menjadi oli baru lagi gitu. Jadi kita usahakan supaya limbah B3 itu jangan kemudian terbuang ke lingkungan. Nah, memang juga nggak mudah seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang maunya enaknya aja, dia bilang ya udahlah nggak usah. Ini kita mau dikelola tapi apa ya, eh, udahlah kasih aja gitu ke perusahaan limbah B3 gitu. Sebetulnya itu masih bisa dimanfaatkan. Intinya adalah kalau dari kami KLHK bahwa limbah itu harus dikelola. Baik mau diberikan ke perusahaan limbah B3 yang mempunyai jasa untuk mengelola limbah B3 maupun dia manfaatkan sendiri. Yang paling penting jangan terbuang lingkungan karena pidana juga ininya apa hukumannya. Nah, Oke, nah ini untuk mengedukasi masyarakat agar mereka mampu ya punya knowledge gitu ya untuk mengelola bahan beracun berbahaya atau limbah sampah ini. Ini apa yang sudah dilakukan oleh PSLB3 Ibu ya. Mungkin ya, selama ini pendekatannya kan pasti ke masyarakat juga ya ya, selain ke industri. Nah, ya, yang sudah dilakukan apa ya. ini? Untuk sampah kami bekerja sama dengan eh, komunitas pastinya ya, dengan masyarakat, membantu mereka dan juga dengan para produsen. Produsen begini, ini yang saya belum cerita. Jadi ketika kita bicara sampah, kita juga jangan paksa masyarakat atau individu yang harus bertanggung jawab terhadap sampahnya. Tapi kita juga harus minta kepada produsen, jadi ada manufaktur, ya, ada retail, ada food beverages, hotel dan apa namanya kafe dan sebagainya, dia harus bertanggung jawab dong. Caranya apa? Ada peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 peta jalan pengurangan sampah produsen. Artinya produsen itu harus membuat peta jalan dalam jangka waktu 10 tahun. Pertama, dia harus melakukan pengambilan kembali sampah yang dihasilkan dari produknya. Jadi air mineral, botolnya dia harus bisa menarik kembali. Terus bungkus-bungkus makanan ya, botol-botol minuman gitu harus bisa menarik kembali. Itu satu. Kedua adalah meredesain kemasan. Redesain kemasan itu adalah kemasannya
supaya jangan menggunakan bahan yang sekali pakai. Kalau bahan sekali pakai itu susah Mas di recycle. Jadi menggunakan bahan yang bisa di recycle. Nah, dua utama tersebut itu kemudian masuk dalam peta jalan mereka selama 10 tahun. Nah, 10 tahun mereka harus merencanakan bagaimana caranya. Meredesain kemasan tuh nggak gampang, Mas. Terutama untuk tempat makanan, karena harus food grade kan, harus tidak beracun dan sebagainya. Nah, sekarang tuh persoalannya banyak yang masih pakai sachet, ya. Sachet kan kuat itu dan kecil lagi. Soalnya kalau terjangkau, kalau kegedean kan mahal. Jadi sachet mau shampoo, mau makanan, makanan anak-anak itu ya kan kecil-kecil. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, yang men-take back lagi itu sebenarnya kalau dalam ilmunya sampah dikenal dengan nama Extended Producer Responsibility (EPR). Caranya adalah karena kan kita nggak mungkin produk minuman A dia ambil A aja, berat sekarang kan susah. Produk makanan B, B atau apa skincare itu C gitu, ngambil kan susah. Nah, kami dorong mereka harus bekerja sama dengan bank sampah. Jadi kan bank sampah itu kan tempat collection center sebetulnya. Masyarakat naruh barangnya yang sudah dipilah. Nah, kami mendorong perusahaan-perusahaan itu, misalnya saya sebut aja di sini ada Danone, ada Le Mineral, ya Mayora dan sebagainya. Itu bekerja sama dengan bank sampah supaya dia bisa menarik apa namanya kemasan-kemasan atau ya untuk dikelola kembali. Itu satu. Dua, startup Mas. Startup tuh luar biasa. Sociopreneur itu ada sekitar 200-an anak-anak muda yang pakai aplikasi aja. Di rumah saya ada misalnya ini mbak-mbaknya ini kan pakai skincare ya. Nah, bekas-bekasnya itu ada startup-startup yang mau ngambil. Karena itu kan kalau dibuang sebenarnya itu ada nilainya semua yang apa namanya botol-botol buat body lotion dan sebagainya itu kan ada nilainya semua Mas. Nah itu lewat ada sociopreneur startup-startup yang lewat aplikasi aja mereka mau ngambil di rumah kita kumpulin dulu tentu saja. Nah yang lain caranya edukasi ke pemuka agama. Indonesia itu adalah negara religius. Saya ke sini, saya ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, karena saya tahu pesantren itu kan jumlahnya ribuan, Mas. Kalau 0,7 kilogram per hari per orang, naik santri ini aja ada 1.000. Coba dikalikan berapa sampah yang dihasilkan. Kalau itu tidak dikelola, luar biasa, tidak akan bersih. Gitu. Nah, kesadaran untuk mengelola sampah, pemuka agama. Kalau di daerah yang Katolik, ya bekerja sama dengan keuskupan misalnya. Ada yang namanya kolektor sampah di situ ya. Ada kalau di masjid ada yang namanya sedekah sampah. Jadi ada masjid-masjid di Bekasi, di Jakarta tuh setiap hari Minggu sampah-sampahnya jemaahnya tuh kumpul di situ gitu. Nah, kan itu kan uang itu semua. Nah, uangnya bukan diambil sendiri tapi disedekahkan untuk masjid. Demikian juga untuk gereja. Sama seperti itu. Juga dengan organisasi perempuan yang namanya ngurus sampah di rumah ibu-ibu ya. Jadi dengan PKK terus kemudian juga dengan apa ibu-ibu Fatayat NU dengan apa Aisyah Muhammadiyah gitu. Kita bekerja sama dengan mereka. Demikian. Oke, baik. Ibu Vivi menarik sekali ya. Jadi memang bisa dikatakan upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari PSL B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini bisa dikatakan sangat-sangat optimal ya untuk mengatasi sampah. Tapi saya ingin tahu nih Bu ya, sebenarnya lebih concern apakah yang bisa dikatakan berhasil ini menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah atau eh, concern bagaimana mengelola sampah itu agar bisa menjadi nilai ekonomis gitu. Mas, kalau ditanya ya, apakah sudah sadar atau belum? Kalau menurut saya anak-anak muda yang jauh lebih sadar sekarang. Hmm.
Kan tren gaya hidup misalnya bawa tumbler itu kan juga Iya. juga sekarang jadi gaya hidup. Pamer tumbler bagus-bagusan itu juga sekarang jadi gaya hidup. Kemudian bawa tas belanja juga sudah jadi gaya hidup. Nah, kalau ditanya kemudian bagaimana dengan yang circular economy pun itu juga hidup sekarang. Jadi saya tahu beberapa perusahaan daur ulang di Jawa Timur itu juga maju di sini, di Jawa Tengah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, sebetulnya Mas, itu adalah bagaimana kita membangun perusahaan daur ulang ada di Indonesia Timur. Kami kesulitan juga untuk misalnya di daerah Papua. Itu ada daerah-daerah yang bank sampahnya maju, tapi jual sampahnya tuh masih ke Surabaya. Jadi mesti diakali bahwa kapal-kapal yang bawa bahan makanan ke Papua misalnya, kemudian daripada baliknya kosong, ya udah kita isi dengan sampah-sampah yang sudah terpilah itu, yang dari bank sampah, pusat daur ulang, kemudian untuk dibawa ke Surabaya. Karena memang perusahaan daur ulang tuh banyak di Surabaya dan hubnya juga di sini. Nah, memang kalau ditanya mana yang lebih berhasil, menurut saya dua-duanya kita harus sejalan, Iya. ya. Dengan pendekatan pengurangan sampah tadi, sirkular ekonomi dan teknologi itu harus jalan. Mas, kalau teknologi saja, ya, ini saya kasih contoh. Ada daerah, dia pakai teknologi saja, nggak usah saya sebut. Udah dibangun nih, bagus dan sebagainya. Sekarang mangkrak. Kenapa? Karena masyarakatnya belum milah. Karena ekosistemnya tidak tercipta. Nah, ketika kalau ditanya mana yang lebih berhasil, nggak bisa juga dikatakan salah satu. Karena ekosistem dari satu pengelolaan sampah itu harus tercipta. Jadi akan berhasil. Teknologi akan berhasil kalau ekosistem kesadaran pemilahan sampahnya juga berhasil. Dan off-taker atau yang membeli sampahnya juga ada. Kalau udah dipilah dan sebagainya nggak ada yang beli sampah kan juga tidak akan sampahnya juga akan useless gitu. Iya, betul. Tidak terkelola. Iya. eh Baik. Sahabat Erlangga Forum, nanti kita akan coba gali kembali bagaimana perspektif sampah ini dilihat dari sisi hukum ya. Kita ketahui bahwa ada beberapa, saya tidak katakan banyak, tapi ditemukanlah contoh kasus bahwa di beberapa wilayah kita dapatkan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya, Di sungai masih banyak ya. banyak. Nah, apakah ini hanya faktor kesadaran saja atau mungkin karena hukum yang tidak berjalan ya, atau berjalan tapi lambat? Ya. Ini nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Vivin ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan simak dulu beberapa spot iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Airlangga Forum.
Iya, sahabat Airlangga Forum, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih menyoal tentang berkah mengelola sampah di kala Ramadan. Ya, nanti kita akan coba tanya apakah eh, teman-teman dari PSLB 3 KLH punya program-program khusus ya untuk menangani sampah di bulan Ramadan ini. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa produksi sampah di bulan Ramadan itu cukup meningkat. Nah, ini betul atau enggaknya nanti kita cross check bersama dengan Ibu Vivin. Bersama dengan Ibu Rosa Vivin Ratnawati SH MSc, Dirjen Pengelolaan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan beliau ini juga uh, punya latar pendidikan hukum dan nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi tentang sampah dan kaitannya dengan hukum. Dan saya ucapkan selamat ya Bu ya. Ini karena uh, informasi yang saya dapatkan, Ibu Rosa Pipin Latawati ternyata ada tambahannya yaitu Ayuning Tias. Iya, Uh, betul. iya, Rosa Pipin Latawati Ayuning Tias ini baru saja mendapat gelar kehormatan yaitu Kanjeng Mas Tumenggung yang diberikan oleh Gusti Pakubuwono Iya, benar. ke-13 ya Bu ya, Keraton Surakarta di Ningrat pada tanggal 2 Maret yang lalu Iya, betul. 2024. Betul. Oke, selamat ya Bu ya. Makasih, Mm-mm. Mas. Oke, ini apakah masih ada kaitannya dengan apa eh, kiprah Ibu dalam menangani sampah begitu atau Iya, bagaimana Bu? Mungkin iya, bisa memang. sedikit ceritain. Memang kalau saya tanya kenapa saya mendapatkan itu, memang gelar dari Tumenggung itu adalah gelar kehormatan kalau di Keraton Jawa. Jadi dianggap karena sudah berbuat itu ya, Hmm, sudah berhasil berbuat banyak untuk masyarakat sehingga diberikan gelar tersebut. hmm, hmm. Karena Jadi saya perempuan, makanya kok pakai emas ya, memang begitu. Kalau laki-laki Kanjeng Raden Tumenggung, kalau perempuan Kanjeng Mas Tumenggung. hmm. Ya, Oke, ini atas kontribusinya ya terhadap lingkungan ya Bu ya. ya. Iya, salah satunya itu baik. Iya, Ibu Vivin, tadi ini kan saya agak gemes juga ya terkait dengan aksi eh, kalau membuang sampah ini bisa dikatakan anarkis atau enggak ya. Soalnya dampaknya itu luar biasa loh Bu ya. Iya kan, dampaknya luar biasa. Hampers ya, itu sering Nah, saya iya. dibuang di sungai. Wah luar biasa ini ya. Nah, ini apakah memang karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia atau bagaimana Bu? Sehingga orang masih banyak kita temui membuang sampah sembarangan. Kalau dibilang lemahnya penegakan hukum, memang untuk sampah ini beda penegakan hukumnya dengan untuk industri, Mas. Hmm. Kalau untuk industri, memang kita keras-kerasnya, ya. Karena dianggap industri itu kan punya kapasitas, punya alat, ya, punya kewajiban, dia ada AMDAL, ada izin dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat itu memang ketika contoh aja, ayo pilah sampah dari rumah. Terus kalau udah dipilah diapain Bu? Gitu. Mau dibawa kemana? Kan berarti pemerintah atau pemerintah daerah kan harus menyediakan fasilitas. Iya kan? Kalau misalnya udah dipilah secara organik, terus dibawa kemana nih Bu? Gitu. Mau dibawa ke TPA lagi? Di, dibuang begitu aja lagi sama kan? Nah memang eh, kalau di Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu untuk yang membuang sampah sembarangan itu memang diatur oleh Perda. Di situ disebut. Tapi hukuman yang kejam itu adalah untuk pengelola TPA. Itu hukumannya pidana penjara. Cuman memang belum dikenakan dengan keras untuk yang TPA karena sebagian besar karena TPA kan yang ngelola Pemda. Masa bupati wali kotanya mau masuk penjara untuk itu. Nah, alasan mereka pun juga masuk akal.
Anggarannya kecil, Bu. Nah, tapi memang pertanyaannya kenapa Surabaya bisa gitu. Dari zaman Ibu Risma. Ya karena Bu Risma kan selalu bilang dulu, Nek, anu yang nggak mahal kok gitu. Dan saya juga selalu membawa Bu Risma nih sekarang Pak Eri untuk ke mana bicara di depan para kepala dinas LH seluruh Indonesia bahwa mengelola sampah itu sebetulnya nggak mahal, tapi komitmennya kuat. Nah, jadi pelan-pelan Mas memang kalau yang untuk yang sampah ini adalah daerah-daerah yang memang bagus sudah kemudian menerapkan enforcementnya penegakan hukum. Memang gemes sih kalau ngelihat orang naik motor berangkat kantor bawa sampahnya dari rumah terus dibuang gitu aja di sungai. Iya kan? Heeh kan? Nah, jadi tapi di sisi lain coba kita pikirkan bareng. Dia mau buang kemana? Iya kan? Mau ngelola di mana gitu. Sementara Pemdanya belum menyediakan sarana prasarana itu. Saya memang, saya bicara di sini ketika saya diskusi sama Ibu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya, Bu Dirjen, kalau Bu Dirjen itu punya program, Bu Dirjen harus juga memberikan fasilitas itu pada masyarakat. Suruh milah, ya milah habis itu diapain. Nah itulah, makanya tadi saya sampaikan ekosistemnya yang harus terbangun. Tapi memang saya juga setuju kalau yang buang-buang sampah ke sungai itu ya harusnya juga dipidana. Dan itu memang masuknya tindak pidana ringan, Pemda yang punya urusan. Kadang-kadang ada pelang dilarang membuang sampah kan, dengan pidana sekian-sekian, denda sekian, bawahnya ada tumpukan sampah kok yang nyek banget gitu ya. Nah, saya tuh juga baru-baru ini tuh ada acara di daerah, ada Jakarta lah, bukan Jakarta, di luar di kota Jakarta. Itu juga antara Pemdanya mau kerja, tapi masyarakatnya tuh juga kesadarannya nggak tinggi gitu loh. Kesadarannya nggak tinggi, jadi dia buang sampah sembarangan terus didiemin gitu sama Pemdanya. Ya, memang di sisi lain enforcementnya yang belum terlalu optimal. Walaupun untuk kita menyuruh masyarakat melakukan sesuatu pun kita harusnya juga memberikan fasilitas pada mereka untuk bagaimana mereka mengelola sampah. Oke, Demikian. baik. Kalau perlu setiap sungai ada CCTV-nya ya, Bu. Ya, betul itu. Iya, Betul, betul ya, Bu. betul, betul Saya harus. itu menghayal sebenarnya, Bu. Andaikan ya di setiap sungai ini ada CCTV, kira-kira mereka yang membuang sampah pada dini hari, kan biar nggak Bisa kelihatan itu ketangkep. sebenarnya. Bisa Iya, kelihatan. iya, iya. Gitu ya. Dan Satpol PP bisa langsung turun kan? Iya, Oke, baik. Ini salah satu solusi ya. iya. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan direalisasikan ya, Bu. Ya. Harusnya bisa, harusnya bisa. Iya, baik. Ibu Vivin, ini kan kita bicara sampah ini di pada saat bulan Ramadan ya. Ya, Nah, kira-kira ada nggak nih program khusus dari eh, teman-teman dari Kementerian KLH pada saat Ramadan ini seperti apa? Apakah betul memang produksi sampah pada saat Ramadan itu meningkat dan pengaruhnya bulan Ramadan terhadap kesadaran masyarakat membuang sampah ini apakah memang ada misalnya, oh ini kayak Ramadan nih kira setan-setan pada diikat semua. Jangan buang sampah deh kayak tingkat religius apa religinya ini lebih meningkat ya, lagi atau ya, bagaimana? ya. Jadi KLHK punya program namanya Ramadan Minim Sampah untuk bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan Minim Sampah itu memang kita mendorong masyarakat untuk selama bulan Ramadan ini memang menghayati menjalankan ibadah puasa, tapi jangan lupa ketika buka puasa dan kemudian juga sahur, tapi kalau sahur sih nggak terlalu ya, buka puasa terutama itu kan penuh dengan takjil, ada plastiknya, kemudian makanannya banyak karena kita sudah berpuasa sehari penuh, pengennya semua dimakan, taunya nggak habis gitu ya. Nah itulah sampah yang bisa timbul dan terutama sampah makanan dan sampah plastik.
Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini kami mendorong agar eh, kalau lihat di webnya KLHK khususnya di Direktorat Jenderal PSLB 3 itu bagaimana kita melaksanakan Ramadan tapi minim sampah. Misalnya kalau beli takjil bawa tempat kue sendiri gitu ya, atau bawa tempat minum, ataupun kalau memang menghasilkan sampah, sampahnya harus dipilah, dikelola lanjutannya, atau kalau makan ya makannya dihabiskan gitu ya, jangan menghasilkan sampah atau jangan membuang-buang makanan. Memang kalau ditanya apakah meningkat, yang meningkat adalah sampah plastik dan sampah makanan. Karena ya itu tadi apa namanya, juga orang jualan kan juga ada yang nggak habis. Nah itu kan juga apa ya, menimbulkan sampah lebih banyak lagi, dan sampah makanan itu memang dia akan terserap ke lingkungan, tapi yang nggak tahannya itu kan bau, Mas. Kalau dia ditumpuk, itu tumpuk bau lama-lama, dan kemudian juga menghasilkan gas metan. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk menjelang Idul Fitri nanti kan kita pasti akan melaksanakan mudik pulang kampung. Nah, kami juga ada program namanya mudik minim sampah. Jadi biasanya yang bawa mobil di pelabuhan, di stasiun kereta api, di terminal bis itu kan apa, perjalanan jauh, kemudian bawa minuman-minuman dan sebagainya. Nah itu kalau kami menghimbau bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana kemudian sampah-sampah itu segera diatasi. Karena bayangkan jutaan orang datang ke situ dan kemudian pergi dari kota mana di rest area itu biasanya terus langsung buang sampah dari mobil, dia bersihin kan itu. Nah itu akan menimbulkan sampah yang lebih banyak. Jadi kami menghimbau bekerja sama Kementerian Perhubungan dengan Pemda-Pemda dari rest area yang dilewati, baik di Sumatera maupun di eh, Jawa, Pulau Jawa. Oke, jadi selama Ramadan sampai Idul Fitri atau mungkin H+7 Idul Fitri, itu bisa dikatakan tingkat konsumerisme masyarakat cukup tinggi ya Bu Ya, 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 terutama untuk makanan, makanan, minuman, dan betul. transportasi Ya, 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 karena untuk mudik sama balik ya, ya kan seperti itu. Dan ini dampaknya memang berkahnya untuk eh, semua sektor, hampir Idul Fitri itu semua sektor kena berkahnya. ya. Ternyata sampahnya juga Sampahnya juga iya, iya, berkah, tapi berkahnya tidak enak ya Bu ya. iya, betul. Numpuk Kadang-kadang gitu. kalau lagi macet itu Heeh. kan, di jalan tol itu kan orang juga apa namanya, buang sampah kan di pinggir jalan. Itu ditemui itu di pinggir jalan tol. Oleh karena itu, memang kami sekarang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memasukkan ini apa namanya, program mudik ini dengan menambah mudik minim sampah di dalamnya, Mm-mm. supaya bisa dijagalah kebersihan. Oke, minim sampah ini beda dengan zero waste ya Bu ya, beda ya. Ya, karena kalau sebenarnya sama sih. Kalau zero waste itu kan artinya tidak ada sampah sama Mm-mm. sekali. Dan ini rasanya nggak bisa juga. Kita pasti akan menghasilkan sampah. Mm-mm. Sehingga mudik minim sampah kita Mudik namakan. minim sampah ya. Ya, Jadi ada program dari teman-teman KLH itu adalah minim sampah ya. ya, Oke, nah ini mudah-mudahan programnya tidak hanya di Ramadan ya Bu ya, tapi ya, juga akan seterusnya. seterusnya Dan juga berkelanjutan. kalau kita lagi liburan ke kampung atau ke kota kita kan biasanya kalau habis lebaran, lebaran kedua kan kita piknik tuh. Mm-mm. Nah, biasanya ke tempat-tempat wisata. Nah, itu juga kami tekankan pada Pemda-Pemda untuk menjaga di tempat wisatanya jangan ada sampah di pantai dan sebagainya. Eh, Ibu Menteri akan mengeluarkan surat edaran untuk itu. Apa namanya, sedang kami eh, proses untuk Ramadan minim sampah dan mudik minim Mm-mm. sampah. Oke, Ibu mungkin pernah nggak ada terbersit memberikan rewards begitu ya Bu ya? Mohon maaf kalau saya bicara tentang Ya, rewards.
pada masyarakat sipil atau organisasi atau apa yang memang kontribusinya luar biasa pada Ya, sampah, concernnya luar biasa ya, pada sampah. Memang sudah ada itu ada atau memang masih dalam tahap planning atau bagaimana, ya. Bu? Kalau yang sudah ada itu kan Adipura itu tentu saja untuk Hmm. kepala daerah ya. Tapi yang ada yang lain adalah untuk bank sampah. Jadi bank sampah. Jadi bank sampah itu kan asli memang produk Indonesia. Nggak ada di luar negeri pun nggak ada. Mereka kalau dibilang waste bag itu ketawa mereka. Apa itu gitu kan ya? Biasanya kita kan nyimpen uang, ini kan waste apa sampah gitu ya. Nah, yang kita nilai kita dorong adalah bank sampah karena bank sampah itu adalah hub dari atau collection center dari sampah-sampah yang sudah kita pilah. Nah, sekarang KLHK itu sedang mendorong bank sampah itu berdiri dan dikelola secara profesional. Selain itu juga kita pertemukan dengan off-taker. Karena banyak bank sampah mati, semangatnya tinggi, tapi nggak ada yang beli sampahnya. Off-takernya nggak ada. Nah, oleh karena itu, KLHK bekerja sama dengan Kadin, dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik, dengan Asosiasi Kertas, itu untuk kemudian mereka bisa menjadi off-taker dari bank sampah itu. Gitu. Dan itu yang bagus, yang konsisten, itu yang kita berikan penghargaan. Hmm. Oke, baik. Dari KLH sendiri, apakah dalam masa Ramadan ini punya semacam konsep kreatif yang dan inovatif untuk mengatasi sampah, Bu? Kalau tadi kan ada program minimalisir sampah Ya, ya. ya. Mungkin ada yang lain yang Iya, kalau yang kreatif memang kami punya web dan bekerja sama juga dengan dengan media mm, televisi dan sebagainya untuk kemudian me- me- mensosialisasikan program-program ini ya, mm, mm. seperti ini yang sekarang Ramadan minim sampah atau nanti mudik minim sampah gitu ya. Dan juga kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan gitu untuk untuk mengedukasi sekolah-sekolah, Mm, mm. terutama kita mengenal yang namanya sekolah adiwiyata. Adiwiyata kan sekolah yang berbudaya lingkungan. Nah itu sebagai salah satu sarana untuk mengedukasi anak-anak untuk kemudian bisa mengelola sampahnya dari sejak dini. Oke, jadi kita budayakan bahwa eh, mengelola sampah dalam hal ini mengelola ini tidak hanya apa mengolah sampah untuk menghasilkan ekonomi, tapi juga bagaimana kita mengolah sampah dengan membuang di tempat tempat Pemilahan. sampah dan Ya, memilahnya ya, gitu Bu ya. ya, Jadi kita sasar dari yang mereka yang berusia dini ya Bu ya. ya, Mungkin dari anak-anak seusia PAUD, TK, SD ini sudah kita ya, budayakan betul, edukasi untuk betul, melakukan hal itu ya ya, Bu ya. ya, Nah, eh, meloncat ke lebih tinggi, meloncat ke jenjang yang lebih tinggi. Ini saya ingin tahu nih sejauh mana pentingnya pemahaman khususnya hukum. Ya, ya, ini kita kaitkan dengan sivitas akademika yaitu di kalangan mahasiswa doktor hukum dan ya, pembangunan. ya, Ini mereka ini kan yang punya andil besar ya Bu ya, ya betul, terhadap penegakan hukum betul, tentang sampah khususnya. ya, ya. Bagaimana ini Bu? Jadi kalau dari sisi hukum memang tata kelola persampahan itu perlu ada legal frameworknya, Hmm, ya. Legal framework itu yang akan menaungi eh, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Nah, sehingga memang diperlukan juga pemikiran-pemikiran dari universitas, terutama Fakultas Hukum terkait dengan hal ini. Menyelesaikan yang namanya sampah atau limbah itu tidak hanya dari sisi teknik, tidak hanya dari sisi teknologi. Nah, saya duduk sebagai Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 itu ilmunya teknis kan,
tapi saya latar belakangnya adalah hukum. Nah, segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak punya tata kelola yang dinaungi oleh hukum. Sehingga memang kontribusi dari universitas ya itu sangatlah dibutuhkan untuk kita punya rambu-rambu dalam melakukan tata kelola persampahan ini. Demikian. Oke, selama ini mungkin ada kerjasama atau dalam bentuk apa begitu antara teman-teman dari KLH dengan perguruan tinggi atau Ya, apa gitu, Bu? memang kalau kerjasama secara formal, misalnya MOU itu belum ada, Mm-mm. tapi kami sering bekerja sama dengan universitas-universitas di mana melakukan eh, penyusunan policy, regulasi, itu tentu saja kami harus bekerja sama dengan universitas karena universitas itu adalah gudangnya yang punya referensi dan ilmu supaya ilmu pengelolaan sampah ini lebih apa ya menurut saya lebih terstruktur ya. Mm. Saya itu banyak didatangi oleh misalnya investor dari UAE, investor dari Jepang dan sebagainya. Tapi saya selalu berpikir, apakah ini bisa dilaksanakan dan kalau mau dilaksanakan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita? Nah, oleh karena itu, memang ketika mengerjakan persoalan sampah, limbah, dan B3, itu teknologi sangat dibutuhkan, tapi regulasi tata kelola hukumnya juga sangat dibutuhkan. Saya ambil contoh mobil listrik, mobil listrik dengan baterai lithium, ya, itu sebelumnya yang namanya baterai lithium itu tidak masuk dalam kategori kalau sudah bekas limbah B3. Karena limbah B3 yang kita kenal dulu yang namanya baterai hanya baterai basah, baterai kering. Baterainya mobil tuh enggak, belum karena baru berkembang sekarang kan. Nah, oleh karena itu secara regulasi harus dibuat ya. Tapi regulasi itu dibuat harus ada referensi dari akademisi, dari universitas, dari para ahli untuk mengisi itu semua. Nah, oleh karena itu memang kerjasama dengan universitas sangatlah dibutuhkan. Negara kita sekarang dalam dalam progres yang sangat luar biasa, mobil listrik, kemudian sekarang pengelolaan sampah, sirkular ekonomi, pemanfaatan limbah B3. Kalau tidak dinaungi dengan tata kelolanya, dengan hukum yang baik, maka kita akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu seperti sirkular ekonomi sampah pun itu juga harus ada eh, legal framework-nya di dalam. Oke, jangan sampai kita menghasilkan produk yang tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, malah justru malah ini ya Bu ya, Jadi karena tidak ada atau belum kontraproduktif, adanya ya, regulasi, ya ya, betul. kontraproduktif itu. Jadi dari tim baik dari pemerintah itu harus terus menggali, Mm-mm. juga dari akademisi juga harus terus mengisi di situ Mm-mm. untuk bisa saling melengkapi. Oke, jadi tadi Sahabat Airlangga Forum kita belajar dari ada banyak hal ya terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah dikaitkan dengan hukum, regulasi, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Nah, ini poinnya yang paling penting juga nih ya. Eh, Sebenarnya hambatan atau hal tersulit apa sih Bu yang membuat masyarakat atau eh, kita ini kurang apa ya punya kesadaran rendah terhadap pengelolaan sampah itu. Saya ingin tahu hal yang tersulit itu apa sih sebenarnya? Mungkin karena menganggap sampah itu sepele, Oh iya. ya kan? Mm-mm. Jadi ya bodo amat lah gitu. Ya udah dari dulu gitu. Makan ya sudahlah nggak dihabiskan gitu misalnya. Terus kemudian kita memotong sayur dan sebagainya langsung kita buang aja. Mm-mm. Nah, menganggap itu sepele. Padahal sepele-sepele itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi satu musibah. Tahun 2005, di mana waktu itu undang-undang pengelolaan sampah belum ada,
ada kejadian luar biasa, makanya ada tanggal 21 Februari Hari Peduli Sampah Nasional, itu adalah longsoran TPA Lewi Gajah di Bandung. Iya. Nah, menimbulkan korban jiwa 155 orang meninggal. Nah, itu kenapa? Karena ya sampah dibuang begitu aja, terus nggak dikelola, nggak diatur, menumpuk, Mm-mm. taunya malah jadi bencana, longsor, meninggal orang. Hal yang sepele loh, Sepele. sepele. Dari yang tadi kalau kita buka puasa nanti makan, 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 dibuang gitu ya, sampahnya dibuang begitu aja. Nah itu kalau numpuk ya bisa menimbulkan korban jiwa. Itu Iya. Jadi kita belajar dari hal yang sepele, sepele, kadang kita meremehkan. meremehkan. Iya. Nah makanya Iya. kalau ini para pendengar, para penonton yang apa namanya sedang mengikuti acara ini harus ada di dalam mindsetnya itu adalah ketika melakukan satu kegiatan kita menghasilkan sampah atau tidak. Satu. Mm-mm. Kedua, kalau kita memang menghasilkan sampah, sampah kita ini mau dibuang kemana? Sampah kita ini nanti dikelola nggak gitu. Jadi kalau misalnya juga punya HP bekas, juga punya apa namanya kaleng cat bekas dan sebagainya. Nah itu nanti mau dibuang kemana? Nah itu sebetulnya ada tempat-tempat yang sekarang sedang dikembangkan untuk sampah spesifik. Jadi makanya pertanyaannya Mas tadi, mana yang harus diutamakan gitu ya, diselesaikan semua. Mindset kita juga harus Mm-mm. berubah, tapi juga teknologi juga iya harus diadakan, hukumnya juga harus kuat. Oke. Baik. Iya, Sobat Erlangga Forum. Iya, tidak terasa nih ya. Kalau ngobrol soal sampah ini memang cukup menarik ya, karena memang ini masih menjadi perhatian gitu ya. Dan obrolan kita masih akan kita lanjutkan. Coba nanti di sesi selanjutnya, singkat saja sebelum closing remarks ya. Saya ingin tahu ini Ibu tentang pengalaman Ibu Vivin, misalnya mungkin belajar dari negara lain ya, Luxembourg. Ini salah satu negara yang bisa dikatakan sebagai negara yang terbersih ya Bu ya. Nah nanti kita coba tanya pendapat Ibu Vivin tentang Luxembourg dan juga negara-negara lainnya. Kita akan simak rangkuman informasi seputar Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur. Tetaplah bersama kami.
Ya, sahabat Erlangga Forum, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan Ibu Rosa Vivin Ratnawati Ayuning Tias, SHMSD ya Bu ya, Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ibu Vivin ya, kadang-kadang kita ada rasa iri pasti dong kalau misalnya kita melihat negara-negara lain yang mungkin aja sama-sama berkembang atau mungkin tingkat kesejahteraannya sudah di atas kita, tapi bisa mengelola sampah dengan baik ya. Nah, apa yang kita bisa petik atau kita pelajari dari negara tersebut, Bu, dan apa yang bisa kita contoh gitu? Ya, ya. Memang kalau kita bicara negara-negara Eropa ya, terutama negara yang berada di bawah European Union, EU, itu memang dia bagus sekali karena EU itu punya satu sistem hukum yang dikontrol dari EU-nya. Jadi EU itu kan ada Belanda, ada Jerman, ada Swedia, ada Spanyol, kemudian Denmark masuk. Nah, negara-negara tersebut punya satu sistem di mana ada direktif dari EU terkait dengan pengelolaan sampah. Mereka memang punya direktif dan instrumen macam-macam soal sampah. Jadi dari yang circular economy mereka punya roadmap, dari yang EPR Extended Producer Responsibility, dari perusahaan daur ulang, bahkan dari kayak konten recycle konten atau konten daur ulang yang ada di setiap kemasan mereka itu juga diatur. Dan itu harus dipatuhi oleh negara-negara di bawah EU. Sehingga kalau misalnya saya hadir, biasanya ada beberapa konvensi di mana saya menjadi ketua delegasi RI, ada konvensi Basel. Konvensi Basel itu tentang lintas batas limbah B3 antar negara. Ada Stockholm Convention, ada Rotterdam Convention, ada Minamata Convention. Itu tiga-tiganya tentang bahan berbahaya beracun. Biasanya saya juga jadi ketua DELRI. Dan satu yang sekarang lagi negosiasi adalah plastic pollution. Itu akan menjadi konvensi tersendiri. Nanti bulan April negosiasi di Kanada. Nah, di situ kalau untuk negara-negara EU itu nggak pernah keluar satu negara. Misalnya Belanda sendiri ngomong gitu. Atau Spanyol ngomong sendiri. Enggak. Mereka pasti EU yang ngomong. Satu suara mereka. Karena juga peraturannya ada yang di atas. Nah, nanti ke bawah harus ikut misalnya tentang standar lingkungannya dan sebagainya. Dan kemudian disesuaikan dengan negaranya. Nah, saya mau bicara begini. Ketika bicara pengelolaan sampah, memang mereka menggunakan instrumen sangat macam-macam. Jadi nggak hanya pilah sampah, nggak hanya jangan buang sampah sembarangan, tapi dari hulunya, individunya, itu memang dilatih untuk memilah sampah karena dia ada sistem yang kalau sampahnya nggak dipilah, misalnya hari Senin adalah untuk sampah organik, hari Selasa untuk sampah kertas, hari Rabu untuk sampah plastik gitu ya. Nah kalau nggak dipilah nggak diambil sampahnya. Jadi memang sudah dipilah dan mereka teknologi atau misalnya transportnya untuk mengambil sampahnya juga sudah diatur. Ya, kalau kita kan nggak bisa Pemda ini masih belum bisa untuk kemudian memilah-milah truknya itu menjadi hanya plastik saja. Ini kan digerukkan saja gitu ya. Nah, jadi ada seperti itu individu. Nah, sekarang kalau ini hulu ya, bicara hulu. Produsen itu ya yang menghasilkan sampo, sabun dan sebagainya makanan. Nah, mereka punya kewajiban yang tadi yang kita ada take back sama meredesain kemasan mereka menjadi berbahan yang bisa di-recycle. Nah, itu di hulu itu. Hulu itu kan di dua itu kalau di sampah. Nah, itu ada mereka mewajibkan yang namanya extended producer responsibility jalan.
saya baru pulang bulan lalu dari Belanda untuk belajar IPR di Belanda. Ternyata nggak usah muluk-muluk dulu. Dia fokus pada botol plastik, fokus pada kotak-kotak minuman karton tapi non jus. Karena kalau jus kan ada celepretan-celepretan susah dibersihin. Jadi fokus dulu dia untuk IPR-nya. Nah, itu memang ada perintah dari EU-nya untuk eh, kamu harus melakukan itu. Oke. Di tengahnya middle, kalau sudah dikumpulkan di bawah, ada teknologi-teknologi di situ. Ada yang ke waste to energy, ada yang kemudian menjadi RDF atau ke insinerator dan sebagainya. Ada di situ. Nah, bagaimana dengan circular ekonominya? Nah, itu tadi kalau mengumpul dipilah, nah nanti dia yang dipilah-pilah itu bisa kemudian ada yang beli, ada off-takernya. Nah, rata-rata seperti itu. Kalau belajar dari seperti Denmark, karena di tempat saya itu sedang kerjasama dengan Denmark, itu yang dibuang ke TPA dari total sampah hanya 6% residu yang dibuang ke TPA-nya. Bayangkan, 6% saja. Indonesia setengah mati saya minta untuk dia 30% misalnya atau berapa persen untuk dibuang ke TPA itu kita. Ini cuma 6% ya. Itu yang sama sekali ya sama sekali memang nggak bisa dikelola, nggak bisa dijual, nggak bisa di recycle dan sebagainya. Nah itu membuat TPA mereka juga bagus. Jadi kalau yang itu yang saya juga lagi belajar untuk bagaimana TPA-TPA yang sudah menggunung-menggunung itu namanya landfill mining. Jadi landfill mining, ditambang untuk dijadikan bahan baku. Nah di Eropa dilakukan begitu, TPA-nya sekarang hijau-hijau. Jadi pelajarannya baik, tapi ya gitulah mas, orangnya kan lebih sedikit daripada Indonesia. Indonesia kan 200 juta lebih. Betul. Selain itu demografinya juga berbeda. Tapi ini apakah bisa diterapkan ilmunya Bu di Indonesia? Bisa, Mm-mm. tapi per kabupaten kota. Banyumas itu juga sudah mulai menerapkan, ya. Dia hanya sekitar bilang ke saya 10-16% yang dibuang ke TPA. Asalkan itu mas, kesadaran masyarakat, milah sampah, sampahnya dikumpul, ada off-taker yang beli, jadi cuma sisa aja dan sebagainya. Bisa mas, bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi TPA yang menggunung mungkin tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada Iya, gunung. betul, Suatu betul. saat nanti Iya, akan berupa dataran gitu ya Bu ya, iya, dataran rendah gitu ya. iya. Tapi sebenarnya Bu, yang terakhir ini ya, eh, kalau kita melihat TPA dengan sampah-sampah yang menggunung seperti ini, pendapat Ibu seperti apa? Apakah akan 10 tahun ke depan akan tetap seperti ini atau bagaimana Ibu penanganannya? Tentang TPA. Mm, Kita punya program namanya Zero Waste Zero Emission. mm, Jadi yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca itu selain berasal dari apa pohon yang ditebang ya, itu programnya ada dari hutan, dari pertanian, karena pertanian menghasilkan gas metan itu, yang kotoran sapi dan sebagainya itu juga kalau nggak diurus juga berbahaya. Salah satunya juga dari waste, dari limbah sampah. Nah, sekarang sedang dikembangkan program Zero Waste Zero Emission, di mana kita sebetulnya intinya adalah sampah jangan dibuang ke TPA. mm. Kalau dibuang ke TPA menimbulkan gas metan, emisi gas rumah kaca. Dalam program itu kita punya cita-cita 2030 tidak ada TPA baru dibangun. Itu saya menekankan pada pemerintah daerah. Nah sekarang gimana Bu? Ini TPA-nya aja kayak gini. Nah kalau TPA yang sudah menggunung, nanti sejak 2025 kita akan punya program namanya landfill mining. Jadi yang kayak gunung-gunung tadi, nah itu harus di mining, bisa dipakai kok itu semua sampahnya untuk menjadi briket sampah dan sebagainya. Itu bisa sekali. Ya memang kerja keras ya,
kerja keras karena nggak semua bupati wali kota terus terang punya komitmen yang baik. Tapi kita juga punya teman banyak, banyak bupati wali kota yang bagus-bagus. Jawa Timur yang punya bagus-bagus banyak di sini. Jadi kalau ditanya TPA ke depan mau apa, 2030 tidak ada TPA baru. Oke, ya beri tepuk tangan yang ada di studio ya. Terima kasih. Ini satu komitmen yang luar biasa ya. 2030 kita tunggu saja. Semoga ini menjadi kenyataan gitu ya, Ibu Vivin ya. Baik, Ibu Vivin, kita di penghujung acara sebagai penutup atau closing remarks atau mungkin pesan bagi mereka masyarakat yang masih bandel membuang sampah sembarangan atau tidak memilah-milah sampah. Monggo, silakan Ibu. Ya, saya menghimbau kepada para pemirsa, pendengar, itu yang pertama adalah kita harus menyadari setiap kegiatan kita menghasilkan sampah. Ya, tolong dikurangi sampahnya. Kalau bisa, bawa tas belanja, bawa tumbler, kemudian nggak usah pakai styrofoam, yang beli-beli takjil nih nggak usah pakai styrofoam ya. Kemudian kalau ada plastik, nah plastik ini masih mending bisa di recycle. Kalau styrofoam itu nggak bisa, nggak bisa. Nah itu yang pertama, mengurangi sampah. Yang kedua, kalau memang tidak bisa mengurangi sampah, sampahnya dikumpulkan, dipilah, cari bank sampah terdekat. Kalau pengen tahu bank sampah terdekat di daerah teman-teman sekalian itu di mana, coba klik sipfn.menlhk.go.id. sipfn.menlhk.go.id. Nah, di situ ada data-data di mana timbulan sampah di daerah Bapak Ibu sekalian. Ada di kabupaten kota. Ada TPA-nya seperti apa. Ada juga daftar bank sampah yang bisa didatangi untuk untuk sampahnya bisa dikumpul atau dijual di situ. Tapi yang lain juga kita punya banyak sociopreneur. Coba lihat di googling aja, sociopreneur pengelola sampah. Itu bisa dengan aplikasi sampah yang ada di rumah itu diambil. Mau sampah elektronik juga bisa, sampah kosmetik juga bisa, maupun sampah-sampah rumah tangga. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Rosa Vivin Ratnawati Ayuning Tias SH MSC. Baik, sahabat Airlangga Forum ya, dalam pengelolaan sampah dengan tema kita pada kali ini yaitu berkah mengelola sampah di kala Ramadan, yang menurut saya yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat tadi Ibu Vivin menekankan agar sadar atau enggak sih kita kalau misalnya berkegiatan menimbulkan sampah atau tidak. Nah, kayak gitu. Kalau ada sampahnya, bagaimana pengelolaan sampah tersebut, iya kan? Nah, selain ada komitmen bersama antara masyarakat, swasta, pemerintah ya Bu ya, untuk memberikan regulasi, kebijakan dan sebagainya, juga yang tidak kalah penting adalah kita eh, upayakan terus memberikan edukasi ya Bu ya tentang eh, pengelolaan sampah yang baik dan benar. Ya seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Sahabat Airlangga Forum, dengan demikian berakhir sudah program Airlangga Forum untuk edisi hari ini Jumat 29 Maret 2024 tentang berkah mengelola sampah di kala Ramadan bersama dengan Ibu Rosa Vivin Ratnawati Ayuning Tias SH MSC, Dirjen Pengelolaan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya PSL B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa radio yang menyiarkan program ini secara serentak dan juga Anda yang selalu menyimak program ini. Ya, Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, dan Klasik Radio Malang. Akhir kata saya Ilham Diata pamit. Kami ucapkan terima kasih juga pada tim Humas yang menyiarkan program ini dan juga mensupport program ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali di Airlangga Forum berikutnya. Sampai jumpa.